Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la ilaha illallah. Puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini melaksanakan kewajiban kita sebagai hambanya, salat zuhur secara berjamaah. Insyaallah nanti kita lanjutkan dengan kajian Islam. Alhamdulillah Ustadznya sudah hadir di tengah kita, Ustadz Dani Ismaya yang kali ini akan membawakan tema medsos yang sesuai saya. Banyak orang tua terutama saya yang punya anak ini kadang-kadang bingung gitu gimana caranya membatasi anak-anak kita, terutama kita juga mungkin juga kebablasan kita juga. Jadi pengalaman kalau jenguk anak pesantren, kalau lupa ketinggalan HP-nya itu marahnya dibanding bapaknya hadir, ibunya hadir, kalau HP-nya ketinggalan, aduh suruh balik lagi. Mungkin nanti bagaimana batasan-batasan secara syar'i atau sesuai Islam kita menghadapi fenomena zaman kekinian gitu yang kayaknya manusia sudah tidak bisa lepas dari HP. Mungkin itu pembukaan, jadi nanti mungkin bisa dibahas lebih dalam oleh Ustadz. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jam berapa nih? Ada sesi tanya jawab? Ya sampai Kurang seberapa? Ya jam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridah 'ala kulli muslim. Ayyuhal ikhwah, a'janillah wa iyyakum. Saudara-saudaraku seiman seakidah, jemaah salat zuhur dan ta'lim yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kecintaan di antara kita tidak segan-segannya kita berharap telah akan menjadi wasilah amal yang tidak hanya mempertemukan kita di majelis-majelis di dunia, tapi akan mempertemukan kita, mengumpulkan kembali kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini sebagaimana telah diagendakan kita bisa kembali melanjutkan pertemuan-pertemuan yang insyaallah kita harapkan bisa memberikan banyak faedah baik terkait dengan urusan dunia maupun yang terlebih adalah dalam urusan akhirat kita. Karena pada hakikatnya kita hidup di dunia ini yang menjadi fokus untuk kita urus itu kan sebenarnya urusan akhirat kita. Dunia hanya menjadi sarananya saja. Walaupun tentu tidak berarti kita meninggalkan apa-apa yang kita butuhkan
butuhkan dalam kehidupan di dunia ini. Makanya kalau kita berdoa kepada Allah kan selalu kita minta keduanya. Kita minta dengan doa yang kita kenal dengan doa pamungkas. Insya Allah, lu yang tak sholat aja hafal. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang tak sholat aja hafal, apalagi yang biasa duduk di majelis taklim. Jadi yang kita minta kepada Allah kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Dan mudah-mudahan amal kita yang kita kerjakan di kesempatan siang hari ini menjadi sebuah cerminan keseluruhan kita untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi permohonan kita kepada Allah. Allah berikan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat. Karena kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, kalau kita mau menjadi orang yang sukses di dunia, yaitu dengan ilmu. Mau sukses akhirat juga dengan ilmu, dan kalau mau sukses di keduanya juga dengan ilmu. Dan ternyata inilah kita memahami betapa pentingnya kita untuk menuntut ilmu. Ya, ada kaitannya dengan apa yang menjadi tema yang akan kita bahas di kesempatan siang hari ini. Jadi bagaimana bermedsos itu yang sesuai dengan syariah, kan begitu. Karena sesuatu yang tidak mungkin kita bisa hindari bahwasanya perkembangan peradaban yang setara dengan semakin majunya teknologi sains itu banyak sekali menghasilkan karya-karya yang di satu sisi bisa memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, tetapi jika kita tidak memiliki kemampuan untuk mempergunakannya dengan baik dan benar, terkadang itu bisa menjadi bumerang yang bisa merugikan kita sendiri. Ya, kita tahu produk-produk yang dihasilkan untuk kemajuan teknologi itu sangat luar biasa, dari mulai transportasi sampai juga kemudian ya fasilitas-fasilitas komunikasi kita, ya, kemudian sarana hiburan dan seterusnya. Di antaranya ada televisi yang biasa dekat dengan kehidupan kita. Kemudian juga yang lebih familiar dan akrab dengan kita itu adalah telepon seluler atau yang kita biasa sebut dengan HP. Ya. Nah, HP inilah yang biasanya kita jadikan sarana untuk bermedsos, di mana kita banyak mengambil manfaat dari kemajuan teknologi ini untuk memberikan berbagai kemudahan di dalam berbagai aktivitas yang kita jalani. Ya, tetapi tidak tertutup kemungkinan tidak hanya kita mendapatkan kemudahan untuk menjadikan itu bermanfaat bagi urusan dunia dan agama kita, tapi tidak sedikit, bahkan mungkin lebih banyak yang justru ya, hal itu menjadi sarana mereka lebih mudah untuk melakukan berbagai macam pelanggaran syariah. Inilah pentingnya bagi kita untuk memiliki sebuah pengetahuan. Karena itu diwajibkan yang menuntut ilmu dalam Islam agar apa saja yang pada akhirnya itu akan dihadapkan dalam kehidupan orang-orang yang beriman, tetapi tentu yang memiliki ilmu ya, itu akan memiliki sikap yang tepat dan bijak ketika bersentuhan dan berhadapan dengan apa saja. Karena hal yang tidak mungkin dihindari, kita tidak akan selalu bertemu dengan hal-hal yang sudah biasa bersama dengan kita, yang biasa kita lakukan. Terkadang ada ya, kemajuan-kemajuan atau perubahan-perubahan yang mungkin itu tidak lazim dan tidak biasa kita bersentuhan dengannya. Tetapi bagi orang mukmin, terutama mereka yang gemar untuk menuntut ilmu, yang mereka memiliki pengetahuan, maka mereka akan mampu untuk menghadapi berbagai macam situasi itu dengan sikap yang tepat, dengan sikap yang bijak. Inilah pentingnya bagi kita, kenapa kita diwajibkan di dalam Islam, sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, thalabul ilmi fardhun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban, satu kewajiban yang harus ditegakkan bagi setiap muslim, agar apa saja yang kemudian berlangsung dalam kehidupan kita itu tidak akan keluar dari rambu-rambu syariat, baik kita sebagai individu, apalagi kita kemudian yang sudah menjadi imam dalam suatu struktur pemerintahan yang kecil, yaitu rumah tangga misalnya.
Karena semua yang menjadi tanggung jawab kita setelah ini akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, dan kalian pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bagaimana kepemimpinan kita. Setidaknya dalam struktur pemerintahan yang kecil dalam keluarga. Makanya dalam surat At-Tahrim Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jika kalian adalah orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jaga diri kalian. Kemudian tidak cukup. Kenapa? Karena tadi diamanahkan kepada kita satu keluarga yang berada di bawah kepemimpinan kita, ya maka juga kita memiliki kewajiban untuk apa? Menjaganya. Wa ahlikum nar, ya ahli keluarga kita itu dari api neraka. Saudaraku sekalian, sebagaimana telah disampaikan pengantar, memang ini menjadi sesuatu yang tidak terlalu simpel dan kita bisa sederhanakan. Bagaimana pengaruh dari perkembangan peradaban, kemajuan teknologi yang akhirnya produk-produk teknologi ini merambah dan masuk dalam kehidupan kaum muslimin. Ya tentu bersentuhan dengan kita, juga bersentuhan dengan ahli keluarga kita, anak-anak kita, begitu. Lalu bagaimana agar kita bisa menerapkan apa yang kemudian diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, qu anfusakum wa ahlikum nar, agar benar-benar kita mampu untuk menjaga diri kita dari sesuatu yang bersifat eksternal di luar kita, yang memiliki pengaruh yang sangat besar untuk bisa membentuk karakter pribadi kita ataupun ahli keluarga kita. Nah, barangkali ini sebuah pengantar yang ingin saya sampaikan. Oleh karena itu, bagaimana kita fokus kepada perihal bermedia sosial yang sesuai dengan syariat, yang artinya bagaimana kita menjadikan sarana bermedia sosial ini menjadi sesuatu yang memberikan manfaat. Karena sebuah produk teknologi dan semisalnya itu pasti memiliki selalu dua sisi. Bisa memberikan manfaat, tapi bisa juga memberikan mudarat. Kita ambil saja misalnya televisi. Selagi kita belum akrab, belum terbiasa dengan HP dalam keseharian kita, biasanya kan yang itu menjadi banyak diminati oleh kita untuk sebagai sarana ya, hiburan dan seterusnya, itu adalah televisi. Sampai sebagian ulama ada yang mengharamkan. Kenapa? Karena bisa memberikan pengaruh yang positif, tapi bahkan banyak yang memberikan pengaruh negatif. Sehingga ada istilah ya, televisi ini sudah tidak lagi menjadi tontonan, tapi jadi apa? Jadi tuntunan. Ya, sehingga apa yang kemudian orang saksikan, adegan kekerasan, kehidupan bebas dan seterusnya, itu akhirnya menjadi sesuatu yang berevolusi ya, sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat kita. Dan itu nggak bisa dihindari. Kita lihat bagaimana perkembangan dari karakter kehidupan saudara-saudara kita, ya, penduduk di negeri kita khususnya di saat-saat ini. Itu tidak terlepas dari pengaruh apa yang mereka saksikan, apa yang menjadi konsumsi mereka selama ini. Sehingga hal yang semestinya cuma sekedar menjadi tontonan itu tidak jarang menjadi tuntunan. Termasuk juga konsekuensi dalam bersosial media. Makanya bagaimana sikap seorang mukmin? Yang pertama, ya dia harus menjadikan segala sesuatu yang bersentuhan di dalam kehidupannya, baik secara pribadi, individu ataupun keluarga, adalah berorientasi kepada memberikan manfaat. Karena seorang muslim itu ketika dia faham, ya, ini sayangnya kan banyak orang-orang muslim, orang mukmin yang tidak faham dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesuatu,
itu justru menjadi sesuatu yang banyak memberikan manfaat, bukan memberikan mudarat. Inilah pentingnya kenapa kita harus menuntut ilmu. Karena ilmu dalam Islam itu yang memperkenalkan kepada kita rambu-rambu syariat, sehingga apa saja sikap dan tindakan kita mesti setidaknya itu akan dibatasi dan dipedomani oleh rambu-rambu syariat tersebut, termasuk dalam bermedsos. Maka yang pertama adalah bagaimana kemudian apa yang hari ini itu menjadi sesuatu yang banyak dijadikan sebagai sarana berinteraksi dan komunikasi dalam kehidupan manusia, termasuk kita dan keluarga, itu memberikan manfaat bagi kita. Maka kembali kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, semua akhirnya akan tercermin dari kualitas keimanan kita dahulu. Maka ini pentingnya bagi kita untuk menuntut ilmu, untuk mengamalkan ilmu dan istiqomah. Karena ilmu dan amal yang istiqomah di dalam kesalehan itu akan menjadi sebuah potensi yang membentuk karakter dan kualitas keimanan kita. Makanya semakin bagus keimanan kita yang dibentuk oleh pengetahuan dan amal yang istiqomah, amal yang terus berlangsung, ya. Maka itu akan membuat kita memiliki satu nilai protektif tersendiri dalam menyikapi dan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Apakah ini akan memberikan manfaat atau tidak? Karena seorang muslim itu dia nggak akan serta-merta menerima segala apa yang datang, apa yang kemudian dia terima, lalu dia menggunakan dan mengikutinya begitu saja. Tetapi orientasinya dia akan memikirkan dulu setelahnya ini akan memberikan manfaat atau mudarat. Ini akan memberikan akibat yang baik atau tidak. Itu sikap seorang muslim, ya. Karena Rasulullah SAW beliau telah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik orang muslim di antara kalian itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jadi apapun yang akan kita gunakan di dalam kehidupan kita, termasuk bagaimana kita kemudian bermedsos, ya, menggunakan berbagai macam aplikasi yang ada di dalam HP kita misalnya, maka itu semua harus terorientasi kepada ini akan memberikan manfaat atau tidak. Karena sekali lagi bahwa hasil-hasil yang merupakan produk teknologi itu seperti pisau bermata dua. Dia bisa memberikan manfaat, dia bisa memberikan mudarat. Maka orientasi seorang muslim itu, ya, adalah bagaimana ini menjadi sesuatu yang memberikan manfaat bagi dia dan bagi keluarganya. Bagaimana agar menjadi sesuatu yang bermanfaat? Nah, inilah yang kemudian kita coba untuk urai. Yang pertama tentunya juga adalah bagaimana saat kita bermedsos ini itu benar-benar ada keseimbangan dalam memanfaatkan waktu-waktu di sepanjang kehidupan kita. Karena sekarang dalam soal waktu saja dalam bermedsos ini sudah banyak yang tidak bijak. Ini sudah banyak yang menyelisih syariat. Coba kita lihat berapa banyak akhirnya adab-adab sebagai seorang muslim dan amal-amal yang mestinya itu banyak menggunakan fasilitas waktu di dalam kehidupan kita, itu telah diambil alih oleh medsos. Coba kalau kita bangun tidur, apa yang pertama kita ambil, Pak? Umumnya HP, ya. Selesai aktivitas, bahkan ke kamar mandi pun ada yang bawa HP. Udah, yang penting jangan yang isinya jikir. Ke kamar mandi, apalagi kalau yang punya privasi, kamar mandi lagi lebih aman. Keluar kamar mandi setelah misalnya ya dia sholat, selesai sholat yang dibunuh juga kembali HP. Demikian di berbagai tempat. Selesai sholat apa kita saksikan juga. Sebagian sudah langsung, jika belum selesai sudah HP dulu. Ya. Nah, ini artinya tidak bijak dalam menggunakan waktu. Makanya Rasulullah SAW menyatakan bahkan dalam hal ini, inilah kenapa Rasulullah SAW telah memberikan wasiat yang sangat luar biasa tentang bagaimana memanfaatkan waktu dan kesehatan dalam kehidupan kita. Karena dengan dua nikmat ini berapa banyak orang yang tertipu, termasuk tertipu oleh yang namanya
setan dia pengen ya, HP. Sehingga waktu kita yang mesti kita manfaatkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak dihabiskan untuk melihat HP. Dalam satu hari berapa jam? Ya. Kita memanfaatkan waktu kita habis untuk melihat HP. Dan berapa banyak yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran? Ya, startkan di aplikasi ini juga ada di HP ada Al-Quran. Iya, tapi yang dibuka bukan aplikasi Qurannya. Yang dibuka WA, Facebook, Instagram, TikTok. Ya. Kapan aplikasi Quran yang dibuka? Entar bulan Ramadan. Nah, itu seperti itu. Ya. Sibuk untuk chatting, posting dan seterusnya. Nah, dalam satu hari coba kita berhitung. Nah, ini juga yang menjadi sebuah evaluasi. Maka apakah dia akan memberikan manfaat atau tidak? Ya, itu akan terlihat bagaimana kita kemudian ketika berinteraksi dengan sosial media ini. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, nikmatani makburun fihi makasirun nas asyiha wal farq, dalam hadis yang sahih. Kitab Sahihain juga diriwayatkan hadis ini bahwa ada dua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dengan dua nikmat ini berapa banyak kemudian manusia itu yang mereka tertipu dengannya. Pertama adalah nikmat kesehatan dan kedua nikmat waktu. Sehingga nikmat waktu ini banyak yang tidak dia sadari bahwa kelak nikmat ini pun akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ditanya tentang nikmat waktu ini, ya, kira-kira kita habiskan untuk apa? Sepertinya hampir 75% kali manusia itu akan menjawab dihabiskan waktu untuk HP. Ya, dia akan ditanya, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an umrihi fima afnah. Dia nanti akan ditanya tentang waktunya dihabiskan untuk apa. Sepanjang kehidupan waktu yang jadi nikmat, jadi fasilitas untuk berbagai macam aktivitas yang dia lakukan. Ketika dipertanyakan Subhanahu wa Ta'ala, apa nanti jawaban kita? Makanya seorang muslim itu ya, yang cerdas ya, dia akan menjadikan waktu-waktunya ini menjadi sesuatu yang lebih membuat dia dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sarana di mana banyak sekali manfaat dan kebaikan yang didapatkan dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari manfaatkan waktu. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan sebagian waktu kita untuk menggunakan HP untuk bermedsos misalnya, ya, maka jangan juga kita kemudian abai untuk memanfaatkan waktu-waktu kita dalam rangka untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan sebenarnya dengan adanya medsos ini, sebagian dari upaya kita untuk memperbanyak kebaikan juga sebenarnya menjadi mudah, dimudahkan. Karena mungkin kalau kita mau baca zikir petang, zikir di pagi dan petang, kita biasanya harus bawa buku. Sekarang cukup kita cuma dengan adanya HP. Kemudian aktivitas apa saja yang kita lakukan itu sekarang dimudahkan tanpa kita harus direpotkan membawa fasilitasnya. Ya, semua dimudahkan seperti itu. Tetapi sekali lagi adalah bagaimana agar kita menggunakannya itu sesuai dengan nilai syariat, tidak melanggar rambu-rambu syariat, terutama sekali dalam menggunakan waktu. Karena dari sisi inilah yang banyak sekali itu memberikan mudarat, termasuk ketidakmampuan kita akhirnya untuk bisa mengatur dan bisa untuk memberikan arahan binaan kepada ahli keluarga kita juga dalam bermedsos. Di mana akar permasalahannya? Anak-anak itu kalau kemudian dia sampai tidak mampu lagi untuk kita berikan aturan, kita arahkan dalam memanfaatkan sosial media seperti menggunakan HP dan seterusnya. Persoalan itu bukan ada pada mereka. Siapa yang menjadi persoalan biasanya? Orang tua sendiri. Ya. Anak-anaknya punya HP dari siapa? Jadi berikan sama orang tua ketika dia belum mampu untuk membeli sendiri. Dan sekarang karena rasa sayang yang keliru, sampai anak-anak yang belum layak usianya untuk difasilitasi dengan fasilitas seperti itu kan diberikan sama orang tua. Ya, sekolah. Nah, ketika mereka sudah mulai dari
balita sudah bisa berinteraksi, bahkan orang tua bangga, anak saya balita udah bisa pakai HP, udah bisa main judi online dan ya, ini kan seperti ini. Nah, apa yang kemudian menjadi akar permasalahan? Kita orang tua yang menjadi contohnya. Kan keberhasilan dakwah Rasulullah SAW itu dengan apa? Dengan teladan. Karena itu juga menjadi sebuah metode kita dalam membina keluarga kita. Kalau kita selalu disaksikan oleh anak-anak kita itu sibuk, baik ibu atau ayahnya, lebih banyak memanfaatkan waktu untuk berinteraksi dengan HP, maka itu menjadi sesuatu juga yang terekam dengan baik untuk menjadi teladan bagi dia. Itu permasalahannya. Sehingga ini dia minta untuk diberikan HP. Nah, setelah diberikan HP, kemudian kita lupa untuk memberikan aturan dan batasan-batasan kapan anak itu boleh menggunakan HP. Ya, kapan anak itu boleh menggunakan HP? Bahkan salah satu usaha kita untuk meredam nangis anak kita dikasih apa? HP. Kasih HP. Anak itu dikasih uang udah nggak mau. Ya, diiming-imingi dengan makanan nggak mau. Dikasih HP langsung dia diam. Nah, siapa yang salah? Orang tua. Ya. Makanya lebih baik ketika kita tahu bahwa ini akan memberikan dampak yang gak bagus, karena waktu dia akan tersita yang tadinya mestinya untuk belajar, yang tadinya mestinya untuk istirahat, yang tadinya mestinya untuk ngaji, ya, dan seterusnya. Itu waktu-waktu tersita dengan HP ini, ya, dengan fasilitas ini. Nah, maka di sini kita harus berani untuk mengambil sebuah sikap di dalam mengarahkan khususnya ahli keluarga kita, memberikan aturan waktu kapan dia boleh menggunakan HP dan kemudian kapan dia tidak boleh lagi untuk berinteraksi dengan HP. Ya, seperti saya punya anak misalnya ketika remaja, kalau sudah malam jam 9 sudah tidak boleh dengan HP, taruh dan tidak ada lagi berinteraksi dengan HP. Ya. Nah, kemudian waktu-waktu sholat, waktu-waktu dia harus belajar dan sebagainya, itu harus kita monitor sebagai orang tua. Ya. Kalau kemudian bukan waktunya dia minta HP, ya, kemudian dia nangis, biarkan dia nangis. Anak itu kalau nangis biasa, emang anak-anak tuh nggak bisa kerja, tugasnya belajar, makan, kemudian dia nangis. Ya, jadi kalau nangis itu kalau dia capek juga ntar berhenti. Tapi kalau ketika dia nangis, lalu kita kemudian kasih HP, nanti setiap dia main HP, ya supaya dikasih gimana caranya? Dia nangis. Maka lebih baik biarkan dia nangis sekarang daripada nanti kita yang nangis. Akhirnya kan sekarang banyak orang tua begitu anaknya sudah kecanduan HP, sampai kita lihat banyak pengaruhnya, bukan hanya itu menghabiskan waktu, sampai memberikan radiasi juga kepada dampak secara psikologi, fisik dan seterusnya. Itu terjadi. Ya, kenapa? Banyak orang tua yang nggak sadar, dianggapnya adalah hal yang biasa. Padahal namanya teknologi itu pasti punya efek secara psikologi bagi anak, bahkan fisiknya. Sampai ada yang tidak jarang itu HP-nya meledak, sampai orang yang punya HP-nya jadi korban. Itu sudah bukan berita yang aneh lagi buat kita, sudah menjadi pemandangan saat ini dari berita-berita yang kita saksikan. Nah, maka bagaimana? Ya lebih baik biarkan dia nangis saat dia masih kecil daripada nanti kita yang nangis. Kan tidak sedikit orang tua yang kemudian mengeluhkan, Ustaz gimana Ustaz, anak saya dan sekarang ini kayaknya udah nggak bisa untuk dikendalikan. Kalau nggak dikasih HP marah-marah segala macam. Sampai sama orang tuanya sudah berani melawan bukan gara-gara HP, dia itu tadi. Ya, sampai kalau pesantren itu emaknya sama bapaknya nggak datang nggak apa-apa, jangan HP nggak datang. Dan itu fakta. Maka inilah lihat dari sisi waktu ini bagaimana kita mengelola sejak dini. Jadi ketika kita sayang kepada anak kita, itu bukan kemudian kita berikan fasilitas-fasilitas yang pada akhirnya justru itu membuat dia keras hatinya. Dan kemudian akhirnya menjadi sulit untuk dikendalikan. Nah, maka yang menjadi problem utamanya adalah apa? Orang tua jadilah dia teladan, dia jadi contoh di rumah. Jadi jangan banyak menggunakan HP ini di hadapan mereka. Gunakan seperlunya. Ini yang pertama. Ya, jadi bagaimana kita secara bijak dan tidak menyelisih syariat dalam bermedsos itu memperhatikan soal waktu. Baik kita sendiri sebagai pengguna atau kemudian ini bagi ahli keluarga kita. Kemudian yang kedua adalah ya kita harus ingat
bahwa HP itu yang sekarang hanya menggunakan jari, ini kan sebenarnya sebuah peralihan pergantian dari lisan saja. Ya, artinya apa yang kita katakan, yang keluar dari lisan kita ketika kita berkomunikasi, ketika berinteraksi, semua itu kelak akan dipertanggungjawabkan. Semua yang keluar dari lisan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Maka tidak ada satu kata, satu kalimat yang keluar dari lisan kita kecuali itu pasti akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Jadi apa saja yang kita katakan. Makanya orang yang bagus keimanannya kepada Allah dan hari akhir, dia tadi akan memikirkan akibatnya dahulu sebelum dia melakukan sesuatu. Saya kalau banyak berkata seperti ini, kira-kira apa faedahnya? Maka tadi orientasinya kepada manfaat. Saya kalau dia mau mengatakan ini, dia akan pikirkan akibatnya. Ini nanti akan memberikan kebaikan atau justru ini akan membuat saya menjadi lebih rugi dan lebih berada dalam kemudaratan. Kenapa? Karena setiap perkataan itu akan dicatat. Dan catatan itu kelak akan diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasanya orang mukmin ketika berilmu. Sehingga kalau mau ngomong saja dia hati-hati karena dia tahu apa yang dia katakan itu gak akan selesai urusannya di dunia. Tapi kelak di akhirat itu akan diperlihatkan kata kalimat demi kalimat itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan yang paling banyak dosa dilakukan oleh manusia itu dikarenakan lisannya. Aksaru khotoya ibn Adam fi lisanihi. Kebanyakan dosa yang dilakukan oleh anak Bani Adam itu karena lisannya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga ingatkan, hal yang tabun nas fin nari ala wujuhim au ala manakirihim ila khasaidu alsinatihim. Bukankah ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka, manusia yang dimasukkan ke dalam neraka, mereka diseret di atas wajah-wajah mereka atau hidung-hidung mereka itu disebabkan karena lisan mereka. Makanya kalau bagus orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan mempertimbangkan dan dia akan hati-hati untuk setiap yang akan keluar dari mulutnya itu. Sehingga Rasulullah SAW beliau bersabda, "Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir, faqul khairan aw liyasmut." Cerminan seorang mukmin itu bagus tidak keimanan kepada Allah, bagus tidak keimanan kepada akhirat, itu bahkan akan terukur bagaimana cara dia menata dan mengendalikan lisan dia, kapan dia harus berkata dan kapan dia harus diam. Sehingga orang yang bagus keimanannya kepada Allah dan hari akhir, kata Rasulullah, ya, maka kalau dia tidak bisa berkata yang baik, faqul khairan aw liyasmut. Kalau dia tidak bisa berkata yang baik, maka dia akan memilih diam. Nah, kalau sekarang aktivitas lisan ini sudah bisa digantikan dengan apa? Dengan jari-jari. Bahkan tidak harus dengan orang yang dekat, dengan yang jauh pun itu bisa berlangsung. Nah, apakah apa yang akan kita ketik, kita tulis dengan tangan-tangan kita ini juga akan mendapat pertanggungjawaban yang sama? Sama. Ya. Semua yang kemudian kita ketik itu juga akan memberikan pengaruh, apakah pengaruh kebaikan atau keburukan. Bisa jadi dia sesuatu yang memberikan banyak pahala, tapi di sisi yang lain bisa jadi ini akan menjadi tambahan catatan-catatan dosa. Dan tidak sedikit mereka yang ditulis di medsos itu, ditulis di HP-nya, di WA-nya, kemudian di TikTok dan sebagainya, itu bisa jadi dosa jariah. Misalnya orang yang memposting kegiatan-kegiatan yang sangat melanggar syariat, ini kan sekarang luar biasa sekali, banyak. Ya, bahkan kaum muslimah kita, maaf, itu sudah tidak pandai lagi untuk menjaga kehormatan mereka. Coba kalau lihat TikTok, pakai jilbab, tapi apa yang mereka lakukan, aktivitasnya itu hanya sekadar untuk bisa dikenal supaya masyhur. Terkadang sampai meruntuhkan nilainya kehormatan mereka sebagai seorang muslimah. Banyak perilaku-perilaku rendahan dan yang menggunakan diri mereka yang nggak disadari cuma untuk mengundang apa? Mengundang pujian, untuk mendapatkan like supaya dapatkan paus, dapat hiu, paling nggak dapat mawar, kan gitu. Ustaz tahu, saya nggak pernah, cuma ini katanya kalau dapat ini dapat paus, mau dapat sekian. Nah, ini seperti ini, tapi yang dikorbankan itu jauh yang lebih besar. Nilai kehormatan seorang muslimah. Kan sekarang kita saksikan, coba lihat, pakai jilbab, ya, kemudian perilakunya tidak mencerminkan sebagai seorang muslimah. Jilbabnya bagus, jaipongan,
berjoget-joget, bikin kelucu-kelucuan, membuat cerita-cerita fiktif. Sedangkan yang namanya membuat kebohongan dengan maksud membuat orang tertawa saja, itu nggak boleh. Ini kan di medsos banyak. Justru dengan cerita-cerita yang bohong, yang dikemas dengan dusta, itu maksudnya untuk apa? Bikin orang tertawa. Karena kata Rasulullah, celaka. Siapa yang berdusta dengan maksud membuat agar orang itu menjadi tertawa, padahal diajarkan dalam Islam ini bukan banyak tertawa. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan banyak nangis, bukan banyak ketawa. Maka sekarang banyak yang keras hatinya, banyak yang sekarang ini mangkir jauh dari memikirkan akhirat. Kenapa? Karena dia banyak tertawa, tidak banyak menangis. Menangisi tentang waktunya yang sedikit, yang bisa digunakan untuk bisa meraih cita-citanya menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang seperti ini sekarang kita lakukan. Nah, makanya itu paling riskan sekali ya, dunia komedian sama dunia pelawak yang memang kerjanya katanya menghibur, ibadah. Kenapa? Karena bodoh. Itu bukan menghibur, itu menjerumuskan dia menjadi dosa jariah. Karena kalau itu sudah masuk sosial media, mungkin kalau dulu di televisi selesai sudah tidak ditonton lagi kan. Kalau sekarang dengan adanya sosial media dengan HP, itu kan bisa diputar berulang-ulang. Ya, kalau peristiwa atau kegiatan tersebut merupakan penyimpangan syariat, merupakan satu perbuatan maksiat, semakin banyak orang yang nonton, semakin banyak orang yang kasih like dan seterusnya, itu menjadi dosa jariah. Inilah yang akan dicatat oleh Subhanahu wa Ta'ala sampai nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Karena sekecil apapun kebaikan yang dibuat, kebaikan itu bisa dengan apa? Dengan lisan kita, bisa dengan amaliyah kita. Itu tidak akan diluputkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk apa yang kemudian dibuat dengan jari-jari kita. Apa yang akan kita ketik menurut kita ini nggak ada ya pengaruhnya di dalam pertanggungjawaban di akhirat nanti. Tapi tidak ada satupun yang kita tulis, yang kita ketik, ketika ini sampai kepada orang lain, maka kecuali itu akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seorang muslim dia pikir dulu akibatnya, manfaat atau tidak. Kalau saya ketik ini, ya kalau ini informasi yang bermanfaat, yang berharga, silakan. Tapi kalau sekarang kita posting apa saja, bahkan tidak jarang yang berbau pornografi kan. Ya, kalau yang para peminat pornografi senang banget dapat yang begitu, dia sebar lagi ke sana. Ya, luar biasa. Nah, ini akan menjadi dosa jariah. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya, untuk menjadikan dalam bermedsos ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, ya kita berhati-hati agar tidak setiap yang kita dapat, ya, yang kita share itu, baik ke grup dan seterusnya, ya, itu sesuatu yang kita tidak ketahui. Apakah ini benar atau salah? Karena ini kadang-kadang menjadi fasilitas orang bermaksud mencari kebaikan. Tapi karena sekali lagi ini pentingnya ilmu. Karena tidak memiliki ilmu itu nggak tahu, maka disebarkanlah kemudian berita itu. Ya. Makanya Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, "Man dalla 'alal khair falahu mislu ajru fa'ili." Ya, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, memang dia akan mendapatkan kebaikan sebagaimana orang yang mengamalkannya. Jadi kita cuma menyampaikan saja. Tetapi untuk mengetahui apakah yang disampaikan ini kebaikan atau tidak, ini butuh ilmu. Karena sekarang ini banyak orang yang nggak tahu yang dia sampaikan ini benar secara syariat atau tidak. Walaupun itu ya dikemas secara agama, secara Islam. Ya maaf saya ulang lagi, misalnya begini. Kan sering beredar di WA sajalah misalnya, di grup-grup itu. Setiap masuk bulan Hijriah itu selalu ada informasi. Barang siapa yang mengabarkan, menginformasikan masuknya awal bulan Muharram, awal bulan Safar, ya awal bulan Rabiul Awal, maka akan diampuni dosanya sampai 70 tahun. Ini enak banget asetnya kalau begini. Ya, dia nggak usah ibadah setiap akhir bulan, dia siap-siap aja. Kemudian kirimkan informasi itu. Kenapa? Dosanya selama 70 tahun akan diampuni. Bahkan tidak jarang ada yang berbau kekufuran dan syirik. Semisal apa? Ya mereka yang kemudian membumbui dengan tambahan, ya barang siapa yang menyampaikan informasi ini dalam rangka 2 hari,
maka dia akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia nggak duga. Tapi kalau dia nggak sampaikan, maka dia akan mendapatkan celaka, akan dapat musibah. Pernah dapat itu? Ya. Kira-kira orang yang nyebarin ini bermaksud baik atau bermaksud buruk? Bermaksud baik, tapi kenapa? Karena tanpa ilmu. Nah, kemudian orang yang begitu mendapatkan kabar ini juga nggak berilmu, nggak tahu juga akhirnya apa. Wah, enak juga nih, diampuni 70 tahun, dia sebar sama yang lain. Kan tidak usah jadian tuh. Ya, dia sebarkan juga itu sama yang lain kemudian. Dia sampaikan kepada yang lain. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membenarkan. Itulah pikirkan dulu akibatnya. Apa yang kita posting, yang kita share ini kira-kira bermanfaat atau tidak. Jangan-jangan justru menjadi dosa jariah nanti buat kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat Al-Isra ayat ke-36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kalian mengikuti sesuatu yang kalian nggak memiliki pengetahuan tentangnya. Jadi seorang muslim itu nggak bisa menilai oh ini baik atau tidak. Bukan dilihat dari maknanya, tapi dilihat dari basis pengetahuannya ini benar atau salah. Kalau dia salah, walaupun kelihatannya indah dan bagus, itu nggak ada kebaikan. Maka konsep dalam Islam itu cara melihat dan menilai sesuatu bukan karena baik. Termasuk yang tadi semua niatnya baik. Ingin saudaranya dapat kebahagiaan, jangan dapat bencana, kan begitu. Ya. Kalau dulu itu kan versinya itu pakai apa? Pakai kertas fotokopi. Ya selalu dinisbahkan kepada kuncen penjaga makam Nabi Muhammad SAW yang namanya Ahmad. Ya, kemudian menuliskan wasiat demikian. Barang siapa yang menyebarkan sebanyak 20 lembar di fotokopi, maka dia akan mendapatkan nikmat, akan mendapatkan rezeki yang nggak diduga. Tapi siapa yang tidak menyebarkan, maka dia akan mendapatkan malapetaka. Ini wasiat dari kuncen penjaga kubur Nabi Muhammad SAW. Dulu seperti itu. Sekarang udah nggak laku, kenapa? Karena sudah ada HP. Maka masuk sekarang pembelajaran lewat HP. Nah sekarang banyak berita, makanya ada istilah hoax. Ya, kenapa ada istilah hoax? Karena ada yang benar, karena masih ada yang salah. Karena itu nggak setiap yang kita dapat, ya kemudian itu kita telan begitu saja. Tapi seorang muslim harus melakukan check and recheck terlebih dahulu. Ini benar atau tidak. Nah inilah butuhnya kepada ilmu. Ya, jadi setiap yang akan kita ikuti, kita ambil manfaatnya, itu benar-benar memberikan manfaat kebaikan kepada kita. Nah barangkali kita cukupkan, banyak sebetulnya, tapi waktu yang terbatas. Nah, saya hanya fokus kepada bagaimana medsos ini agar sejalan dengan syariat, tidak menyusul syariat, itu harus terorientasi bahwa ya ketika sesuatu memungkinkan memposisikan seorang pada dua keadaan, memberikan manfaat atau mudarat, maka seorang muslim harus terorientasi menjadikan itu bagaimana memberikan manfaat, baik bagi dia secara individu maupun kepada ahli keluarganya. Saya kira demikian. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Enggak harus sesuai materi yang lain, bebas. Kemarin nanya. Ya silakan. Untuk bertanya bebas saja lah. Karena presiden juga udah baru jadi bebas. Kemarin nanya apa? Nggak dikeluarin loh Ya, itu. mungkin dari medsos atau hal yang lain tentang sholat atau ibadah saja. Matias. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih berhubungan dengan sosmed, tapi lebih ke seburuk apakah dampak air terhadap orang yang terlalu aktif di sosial media terhadap dirinya, keluarganya, dan psikologisnya. Sejauh apa pengaruh Ustaz? Ya, pengaruh ain itu kan biasa dari apa yang dilihat. Ain itu kan dari mata, dari apa yang dilihat. Makanya para ulama tidak membenarkan, ya, terutama kepada para muslimah, ya, terus ahli keluarga untuk memposting foto keluarga mereka, anak-anak mereka, karena dikhawatirkan akan ada apa ain. Apa pengaruh psikologis itu akan bisa memberikan dampak keburukan kepada perilaku ahli keluarga kita. Kita di satu sisi mungkin merasa bangga, apalagi kalau istri cantik, gitu kan? Ya, baru nikah istri cantik, wah, langsung diposting, langsung. Ya, orang tahu. Kemudian kita punya anak-anaknya lucu, anak-anaknya gemoy, ya. Nah, terus dalam berbagai aktivitas itu kemudian ya di posting ke WA, Instagram, TikTok dan sebagainya.
Seolah dari satu sisi dia lihatnya hal yang biasa, tapi tadi dia tidak tahu bahwa ain itu, fitnah itu sangat luar biasa. Itu secara psikologis itu akan memberikan dampak, bisa merusak kejiwaan mereka, yang akhirnya menjadi perilaku-perilaku yang cenderung kepada hal-hal yang buruk. Itu yang dikhawatirkan. Makanya sebaiknya tidak memposting itu, ya, memposting keluarga. Ini kan sekarang banyak, ya, bahkan para muslimah kita itu ya sengaja malah memposting foto-foto mereka. Ya, bahkan kalau sudah di medsos itu kan ada yang namanya gambarnya dipercantik, ya, sampai seperti itu. Nah, ini sudah tidak benar. Ini benar-benar ain yang dampaknya memberikan banyak pengaruh kerusakan, terutama pada perilaku dari orang-orang yang kita posting di sana. Makanya para ulama tidak membenarkan kita memposting keluarga, istri, anak-anak, juga termasuk kita terbatas, kecuali dalam rangka untuk dokumentasi, kecuali dalam rangka itu memang dibutuhkan secara administrasi, itu dipersilahkan. Maka seperti foto juga kan begitu. Kenapa sih tidak boleh pasang foto-foto keluarga dan sebagainya? Jadi khawatirkan tidak setiap orang yang melihat itu hatinya bersih. Tapi ada yang punya kecenderungan dulu, kalau istri cantik kira-kira, wah istrinya kayak begini, wah gimana rasanya? Orang akan berpikir begitu macam-macam. Ya. Sehingga itu akan menjadi ain, akan terfitnah. Kenapa? Dan kita yang membuka ruangnya itu. Coba Pak, maaf saya tanya, kalau ada seorang wanita diposting cantik, ya, dia punya body seperti gitar viola piano, gitar Spanyol lah, ya, bodinya seperti itu, semuanya bagus. Kira-kira yang ada dalam benak pikiran, kalau orang yang lurus ya mungkin ya astagfirullah, ya. Menghayal kita, jadi menghayal. Tapi kalau yang nalurinya itu Keras, Pak. senang maksiat, Victor, Ikan kotor. Victor ya. Nah, ini kira-kira apa yang dipikirkan Pak? Ini gimana ya kalau di rumah gitu? Nah, ini dia. Gimana kalau ya? Janjian. Nah, ini jogetnya aja begini, ini gimana kalau nanti kan begitu? Nah, itu seperti itu. Makanya itu tak diperkenankan. Akhirnya memberikan apa secara psikologis yang membuat rusaknya perilaku. Nah, itulah yang kita jaga anak-anak kita. Kenapa? Jangan merasa aman. Karena kalau sudah ain itu yang memperkuat itu kemudian apa? Syaitan. Itu masalahnya. Ya. Nah, saya kira ini ya. Allah alam. Yang lain ada boleh silakan. Itu sambil makan. Enggak. Tutup. Ya, oke, barangkali ini secara ringkas yang terpenting pada kesimpulannya, bersosial media yang sesuai dengan syariat itu harus terorientasi ya bisa memberikan manfaat. YouTube nih manfaat kita share YouTube. Ya, misalnya seperti saudara kita, masya Allah. Nah, kalau seperti ini kan, insya Allah di share ke grup, semakin banyak yang baca, akhirnya kan semakin banyak investasi para Amin ya rabbal alamin ya Allah. berkontribusi. Ya, saya kira demikian. Lebih kurangnya ya saya mohon maaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafir majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.